Di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas mengenai administrasi. Untuk mempercepat waktu aja, mari kita mulai, yaitu karena soalnya banyak. Yang pertama yaitu tujuan pendekatan empiris dalam studi administrasi negara adalah: A. Menganalisis aktivitas administrasi, B. Mengurangi elemen subjektif dari administrasi, C. Melakukan generalisasi dan telaah kasus-kasus, D. Mencari tindakan administrasi yang memungkinkan. Jadi jawabannya yaitu C. Melakukan generalisasi dan telaah kasus-kasus. Soal nomor 2. Teori administrasi negara yang dirumuskan oleh Stephen P. Robbins antara lain teori: A. Asumtif, B. Normatif, C. Perilaku, D. Instrumental. Jadi teori administrasi negara yang dirumuskan oleh Stephen P. Robbins antara lain yaitu, jadi jawabannya adalah A. Asumtif. Jadi kalian juga harus tahu itu normatif apa, perilaku apa, dan instrumental juga apa. Lanjut nomor 3. Model organisasi yang paling berpengaruh dalam pemikiran administrasi negara adalah model A. Tertutup, B. Terbuka, C. Sintesis, D. Non-rasionalitas. Jadi ini jawabannya adalah A. Tertutup. Dan kalian juga harus tahu terbuka apa, sintesis apa, dan non-rasionalitas apa. Lanjut nomor 4, kita cepat aja ya. Contoh sumbangan penting yang diberikan oleh ilmu ekonomi bagi praktik administrasi negara adalah: A. Analisis berbagai model, B. Analisis biaya manfaat, C. Efisiensi administrasi, dan D. Perilaku rasional. Jadi jawabannya B. Analisis biaya manfaat. Lanjut nomor 5. Pada tingkat eksekutif, predikat administrasi lekat dengan aktivitas dari A. Peradilan, B. Birokrasi, C. Parlemen, D. Pemilihan umum. Jadi tingkat eksekutif ya. Jadi jawabannya yaitu B. Birokrasi. Nomor 6. Gerakan manajemen ilmiah bertujuan untuk: A. Membangun generalisasi secara deskriptif dan analitik mengenai organisasi dan administrasi, B. Menentukan cara terbaik dalam melaksanakan kegiatan organisasi, C. Memerinci bagian pekerjaan dalam organisasi, D. Menentukan tujuan khusus organisasi. Jadi jawabannya yaitu B. 7. Kehadiran administrasi negara dalam kehidupan masyarakat tidak dapat ditolak karena: A. Eksistensi administrasi negara sama dengan eksistensi negara, B. Administrasi negara memiliki monopoli kekuasaan memaksa, C. Administrasi negara merupakan organisasi yang bertujuan paling luas dan besar, D. Administrasi negara merupakan pengawal kepentingan publik. Jadi jawabannya yaitu A. Eksistensi administrasi negara sama dengan eksistensi negara. Nomor 8. Untuk mengungkap administrasi negara sesuai dengan proses yang dipergunakan dalam penyelenggaraan kebijakan publik, maka pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi administrasi negara adalah: A. Aspek publik, B. Proses yang bersifat khusus, C. Orientasi sistem administrasi, D. Organisasi publik. Jadi jawabannya yaitu B. Proses yang bersifat khusus. Lanjut nomor 9. Ilmu dan teknologi yang diadaptasi oleh administrasi negara dimaksud untuk memberikan kemudahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini berarti administrasi negara merupakan: A. Penyelenggara perubahan sosial, B. Penyelenggara cita-cita masyarakat modern, C. Penegak segala aturan dan ketentuan hukum, D. Pengembang partisipasi masyarakat. Jadi jawabannya yaitu B. Nomor 10. Dalam paradigma pertama, fokus administrasi negara adalah A. Prinsip-prinsip administrasi, B. Efektivitas program, C. Pelaksanaan hukum, D. Penetapan kebijakan publik. Jadi fokusnya yaitu kepada C. Pelaksanaan hukum. Nomor 11. Salah satu bidang kajian administrasi negara menurut Felix A. Nigro adalah implementasi kebijakan publik, B. Sarana untuk melaksanakan nilai-nilai politik,
C. Sasaran kebijaksanaan publik. D. Kaitan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi jawabannya yaitu D. Harus diingat-ingat ya. Filsafat demokrasi dari Jefferson Jackson cenderung mencurigai peranan pemerintah. Konsekuensi dari pandangan ini adalah pemerintah harus memberikan peranan yang besar kepada perseorangan. B. Pemerintah mencampuri urusan perseorangan. C. Organisasi publik cenderung inefisiensi. Dan D. Sentralisasi administrasi. Jadi jawabannya yaitu A. Pemerintah harus memberikan peranan yang besar kepada perseorangan. 13. Krisis identitas administrasi negara mempunyai kaitan erat dengan aspek histori, sosiologi, psikologi, dan nasionalitas. Jadi jawabannya yaitu A. Histori. Lanjut nomor 14. Manfaat dari analisis sejarah dan studi administrasi negara adalah membentuk teori, mengumpulkan data, memberikan perspektif masa depan, dan D. Mengetahui tokoh-tokoh atau pelaku sejarah. Jadi jawabnya yaitu manfaatnya adalah C. Memberikan perspektif masa depan. 15. Yang menjadi dasar otoriter tradisional menurut Weber adalah A. Penghambaan kepada seseorang, B. Keteraturan administrasi, C. Aturan yang pasti, D. Pola pengawasan. Jadi jawabannya yaitu menurut Weber yaitu D. Pola pengawasan. 16. Lanjut. Dalam setiap organisasi terdapat superior dan subordinasi. Karakteristik tersebut terdapat pada struktur birokratik, di mana hierarki berlaku juga dalam otoritas publik maupun private. Sehingga dalam organisasi modern diperlakukan A. Hubungan personal di antara para anggota organisasi, B. Dominasi kelompok, partikularistik dalam organisasi, C. Pemisahan kehidupan pribadi dengan kehidupan milik pribadi, D. Penyatuan kehidupan milik pribadi. Jawabannya itu C ya. Lanjut nomor 17. Dalam perkembangan paradigma administrasi negara, adanya pemisahan yang tegas antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan terdapat pada paradigma A. Administrasi negara sebagai administrasi negara, B. Administrasi negara sebagai ilmu politik, D. Dikotomi politik, D. Prinsip administrasi. Jadi jawaban nomor 17 yaitu C. Dikotomi politik. Lanjut nomor 18. Sifat falsafah administrasi adalah A. Motivasi, B. Komunikasi, C. Situasional, dan D. Universal. Jadi jawabannya yaitu D ya, universal. Nomor 19. Salah satu alasan adanya administrasi khusus adalah A. Kebutuhan perubahan, B. Proses penyempurnaan, C. Reorientasi administrasi, D. Kompleksitas organisasi. Jadi jawabannya yaitu adanya administrasi yaitu D. Kompleksitas organisasi. 20. Administrasi pendidikan, administrasi kepolisian, atau administrasi kesehatan termasuk dalam administrasi khusus, organisasi dan metode, C. Perbandingan administrasi, D. Pengembangan organisasi. Jadi yang termasuk administrasi pendidikan, kepolisian, dan kesehatan yaitu A. Administrasi khusus. 21. Teori Morrow yang memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktek administrasi disebut teori A. Normatif, B. Instrumental, dan C. Asumtif, dan D. Preskriptif. Jadi jawabannya yaitu C ya, asumtif. Nomor 22. Pegawai adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Dilihat dari sudut teori administrasi negara, pernyataan tersebut dapat dikategorikan pada teori A. Asumtif, B. Normatif, C. Deskriptif, dan instrumental. Jadi jawabannya yaitu B ya, normatif. Nomor 23. Mazhab empirik mempercayai prinsip-prinsip umum administrasi